Ya, kita mulai ya. Oke, baik. Selamat sore semuanya rekan-rekan. Pada sore hari ini kita kembali berkumpul melalui ruang Zoom ini, yang saya percaya tidak pernah mengurangi kehadiran Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan, ataupun Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Baik on-site ataupun online, sama aja. Mari kita mau nyanyi sama-sama pada sore hari ini. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry it in everlasting arms. You never let me go. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry it in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, everybody sing it out. Hallelujah. I sing to you, Lord, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry it in everlasting arms. You'll never let me go. I sing
sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry it everlasting arms. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go. Through it all, you are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Oh, you are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Once again, you are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. No one ever will compare. No one ever will compare to you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Saya serahkan padamu, Sefinggi. Selamat sore buat kita semua. Tiba saatnya kita masuk ke dalam satu momen yang sangat penting sebenarnya di dalam liturgi ibadah kita, yaitu pengakuan dosa. Nah, berbicara tentang dosa, James K. Smith memberikan satu gambaran yang baik sekali, bahwa keberdosaan itu bukan sekedar sebuah tindakan yang kelihatan, tetapi sebetulnya berpusat pada desire kita. Dan desire itu dia memberikan analogi bahwa desire kita itu seperti kompas, gitu ya, yang mengarahkan kita kemana kita harus, segala tindakan kita, motivasi dan tujuan semua yang kita lakukan, gitu ya. Dan kalau bicara tentang desire, maka yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang rusak, yang paling mendasar sebenarnya yang rusak adalah desire-nya kita. Bukan lagi kita menghasrati Tuhan sebagai sesuatu yang dituju, tetapi seringkali kita hanya menghasrati diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, tujuannya supaya saya, untuk saya, gitu ya. Sehingga momen pengakuan dosa itu menjadi sangat penting, karena setiap kita nggak bisa keluar atau tidak mungkin bisa
menghasrati Tuhan dengan benar. Setiap kita pasti jatuh setiap hari. Kita seringkali jatuh menginginkan segala sesuatu yang bukan Tuhan, dan semuanya untuk diri kita sendiri. Maka pengakuan dosa harus juga menjadi suatu usaha kita untuk recalibrating our desire. Bagaimana kita mengkalibrasi ulang desire kita supaya kita senantiasa menghasrati Tuhan. Dan ini bukan satu proses yang bisa selesai hanya dengan kita melakukan pengakuan dosa. Tetapi pengakuan dosa menjadi satu titik awal buat kita semua untuk mulai menyadari bahwa apa sih yang kita inginkan? Apakah memang Tuhan yang menjadi desire kita? Apakah kita memang desiring God setiap hari? Atau justru ada hal lain, bahkan diri kita sendiri? Maka kesadaran kita bahwa setiap hari harus muncul. Biarlah pengakuan dosa ini menjadi satu momen awal, titik berangkat bagi kita untuk menyadari bahwa kita perlu untuk menghasrati Tuhan. Karena desire itu akan menggerakkan kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita lakukan. Dan itu sangat penting buat kita. Di dalam momen ini, saya mengajak kita sejenak berteduh di hadapan Tuhan. Kita coba ambil waktu mengingat kira-kira apa yang kita inginkan selama ini. Sudahkah Tuhan benar-benar menjadi pribadi, menjadi satu-satunya pribadi yang kita inginkan, yang kita hasrati dalam kehidupan kita? Sudahkah Tuhan benar-benar kita inginkan? Mari kita belajar recalibrating our desire. Desire yang terarah kepada Allah lain, desire yang terarah kepada diri kita sendiri, untuk kembali terarah seperti kompas yang terarah senantiasa kepada Tuhan. Mari ambil waktu kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami orang-orang yang telah gagal untuk menghasrati Engkau, Sang Pencipta, Sang Kasih itu sendiri. Kami menukarkan Engkau dengan keinginan kami. Kami menukarkan Engkau dengan apa yang kami mau tentang kami, dengan banyak hal, Tuhan. Liturgi kami seringkali bicara tentang kami, ketimbang bicara tentang Engkau. Di hadapan-Mu, kami broken saints, yang tidak pernah bisa untuk tidak berdosa ini, mampukan kami Tuhan. Mampukan kami untuk mampu menghasrati Engkau. Kami butuh Roh Kudus untuk merekalibrasi setiap keinginan kami, cinta kami, desire kami. Kami butuh Engkau Tuhan, karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Di hadapan-Mu yang Maha Tahu, di hadapan-Mu yang Maha Kasih, kami tertunduk malu dan mohon ampun kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu tolonglah kami, berbelas kasihan Engkau terhadap setiap kami. Karena kami tahu hanya Engkau yang mampu mengubah setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu, demi Kristus Yesus, Maha Pengampun kami berdoa. Amin. Teman-teman yang, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, setiap kita yang telah disadarkan dan telah mengakui setiap dosa kita, ingatlah bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kasih-Nya mengampuni setiap kita. Namun pengampunan itu bukan berarti kita bebas untuk berbuat dosa, namun membawa kita setiap hari untuk semakin menghasrati Tuhan sebagai satu-satunya yang kita inginkan. Karena itu dengarlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Kita baca bersama. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di segala abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman-Nya saat ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari dari awal kita angkat pujian ini. Roh Allah yang hidup penuhi, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi, membebaskan hidup terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita berdoa. Roh Kudus yang baik, mari berkati kami saat ini dengan kebenaran firman-Mu. Menyadari penuh tidak pernah karena kuat gagah hikmat manusia firman Tuhan boleh disampaikan, izinkan hamba-Mu menyerah saat ini. Kiranya roh kebenaran yang pakai hamba-Mu, roh kebenaran yang mengajar setiap kami. Izinkan kami bertemu dengan Kristus, dan bersama-sama dengan Kristus, izinkan kami memuliakan Bapa di dalam kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, kami siap mendengar, dan biarlah segala pujian kemuliaan hanya bagi Tritunggal saja. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman. Amin. Baik, shalom teman-teman, izinkan saya share screen. Oke. Izinkan saya menyapa sekali lagi ya. Shalom Broken Saints. Satu hari penuh sukacita bisa kembali beribadah dan melayani Broken Saints semua. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan percakapan kita tentang gereja inkarnasional. Bulan lalu Kotim sudah berkhotbah tentang gereja Church Incorporated Inkarnasional. Hari ini saya ingin melanjutkan percakapan itu. Mengingat kita sedang ingin membangun RLC. Dan beberapa teman rasanya sudah mulai dihubungi secara pribadi ya sama si Pak Gem ya. Maka rasanya tepat di momen ini kita membahas lagi soal RLC, soal gereja. Agar kita dapat gambaran seperti apa sih RLC ke depan. Dalam khotbah hari ini, saya menggunakan dua tempat sebagai dua paradigma, yakni Bethesda dan Kota Perlindungan untuk menunjukkan what RLC is and what RLC is not. Nah, Bethesda saya pakai sebagai contoh di gereja yang hanya incorporated tanpa inkarnasi. Sedangkan Kota Perlindungan saya pakai sebagai paradigm untuk gereja yang berinkarnasi. Jadi flow khotbah hari ini, kita akan lihat dulu Bethesda, lalu kita akan mengkontraskan Bethesda dengan Kota Perlindungan, lalu kita harus melihat kepada Yesus sebagai acuan utama kristosentriknya, seperti apa sih pelayanan Yesus, paradigm apa yang dia pakai dari dua ini. Baru kita menuju kepada gereja, karena gereja harus terinkarnasi dari pelayanan Yesus, dan baru setelah itu kita bahas soal RLC. Jadi itu flow-nya. Nah, mari kita mulai dengan Bethesda terlebih dahulu. Saya akan bacakan kisah Bethesda dari Yohanes 5 buat Broken Saints semua. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem, si kota suci. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Kenapa mereka menantikan? Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Yang masuk duluan, sesudah goncangan air, jadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ, ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sakitnya dia lebih tua daripada umur saya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, gak ada yang nolong aku, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini Sabat, men. Lu nggak boleh pikul tilam. Ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkat tilammu dan berjalanlah? Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu. Sebab Yesus telah menghilang di tengah orang banyak. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan padamu terjadi yang lebih buruk.
Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dalam satu perikop orang ini berubah ya dari yang 38 tahun sakit menjadi penginjil in one perikop. Baik. Dan karena identitas kita adalah komunitas belajar, kita akan sama-sama masuk ke dalam Bethesda. Mari bawa Bethesda ke dalam dapur penafsiran, sama-sama kita gali. Kita akan melihat Bethesda dari 3 lensa. Yang pertama, lensa rekonstruksi historis. Kita akan masuk ke dalam teks, dan mari mengimajinasikan si Bethesda itu secara fisik ada di depan mata kita. Mari experience Bethesda melalui semua indera. Yang kedua, kita akan lihat Bethesda dari lensa rekonstruksi teologis. Kali ini kita melangkah mundur, dan sebagai seorang teolog kita menganalisa tempat apa sih Bethesda ini sebenarnya. Apa sih nilai teologis yang dipresentasikan sama tempat ini? Dan yang ketiga, kita akan lihat dari lensa rekonstruksi sosial. Kita akan zoom out lebih lagi dan melihat posisi kolam Bethesda dalam lingkungan sosial ekonominya Yerusalem. Apa sih signifikansi sosial ekonomi Bethesda bagi orang Yahudi di Yerusalem? Let's dive in. Mari kita masuk ke dalam rekonstruksi historis. Kolam Bethesda itu digambarkan sebagai satu area yang besar. Menurut temuan arkeologi tahun 38 dari arkeolog Prancis, kolam Bethesda itu sebenarnya 2 kolam. Ada kolam utara, ada kolam selatan. Kalau digabung, besarnya Bethesda itu kurang lebih 100 kali 52 meter. Panjangnya 100, lebarnya 52 meter. Dan karena ini 2 kolam jadi satu, masuk akal kenapa disebut ada 5 serambi. Serambi 1, 2, 3, 4, dan tengah-tengahnya serambi 5. Gitu ya, yang bisa ke kiri, bisa ke kanan. Gitu. Nah, ini luas banget areanya, 100 kali 50 meter itu baru luas kolamnya. Belum luas serambi-serambi pinggirnya. Jadi kalau kita menggambarkan Bethesda, kita nggak boleh menggambarkan ini kolam air mancur. Kita harus menggambarkan ini empang. Kalau nggak ini danau. Gede banget ini kolam. Nah, ini gambaran ekskavasi yang terbaru dari Bethesda. Ini tuh serambi-serambinya itu di sini nih. Jadi kurang lebih ini kolamnya di sini nggak kelihatan ya, tapi ini tangga-tangganya tuh. Dan di belakang itu masih ada serambinya. Jadi di sinilah berkumpul orang-orang sakit yang banyak. Yang menurut teks dikatakan sejumlah besar orang sakit. Jadi kalau kita menggambarkan secara konstruksi historis, secara visual tempat ini tuh nggak sedap dipandang. Banyak gembel, banyak orang sakit. Secara auditori pendengaran, tempat ini tuh penuh teriakan orang sakit, penuh teriakan tangisan, penuh seruan minta tolong, penuh orang minta-minta. Secara penciuman, tempat ini baunya nggak karu-karuan. Secara sentuhan, tempat ini tuh bikin gatel, tempat ini tuh bikin kita tuh merinding. Secara pengecapan, tempat ini bikin kita pengen buang ludah. Itulah Bethesda. Bethesda adalah tempat yang jauh dari kesan terhormat, bersih, dan suci. Tempat ini kontras banget dengan keberadaan Bait Allah yang ada di dekatnya. Karena kalau nanti kita lihat petanya, Bethesda sama Bait Allah itu di satu kota Yerusalem itu tidak jauh tempatnya, tapi kontras banget pemandangannya. Dan mengingat saat itu adalah hari raya orang Yahudi, seluruh orang Israel datang, kontras ini semakin terlihat. Nah, Bethesda jadi sarang orang sakit karena rupanya ada satu kepercayaan di tempat ini. Dan kepercayaan ini sudah lama dikenal di Yerusalem. Kalau pengakuan si lumpuh di ayat 5 bisa jadi referensi, maka kurang lebih reputasi Bethesda sebagai tempat kesembuhan itu sudah 38 tahun lamanya bertahan. Nah, apakah Bethesda betul-betul bisa menyembuhkan? Tidak terdefinisi. Di satu sisi, saya cukup aneh kalau reputasi tempat ini bisa bertahan selama 38 tahun kalau nggak ada yang sembuh. Tapi di sisi lain, secara psikologis, harapan, sekalipun palsu, itu tetap berguna untuk mempertahankan hidup. Dan sangat brilian, Ibrani 6 ayat 19 itu menulis peran penting harapan bagi kehidupan. Pegangan yang kuat dan aman menurut bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam kondisi yang desperate seperti sakit 38 tahun, harapan palsu itu berguna. Impian akan hari esok yang lebih baik, sekalipun palsu, setidaknya membuat dia hidup satu hari lagi. Siapa tahu besok airnya bergoncang, and by some miracle, siapa tahu saya masuk ke dalam airnya dan saya sembuh. Maka saya tidak boleh menyerah hari ini, saya tidak boleh mati hari ini. Jadi harapan palsu, sekalipun palsu, tetap memberi efek harapan yang serupa dengan harapan yang asli. Lagi pula, alternatifnya itu nggak ada harapan. Dan nggak ada harapan itu lebih mengerikan daripada harapan palsu.
Itulah sebabnya kenapa banyak orang memilih tetap bertahan di hubungan yang toksik, atau pekerjaan yang nggak ada masa depan, atau pelayanan yang sebenarnya sudah jalan buntu. Sebab faktanya menghadapi realita bahwa hidup mereka kosong itu lebih menakutkan daripada membiarkan diri dibohongi sama impian palsu. Dengan cara yang sama, nggak penting apakah Bethesda itu benar-benar menyembuhkan atau tidak. Sebab yang dijual Bethesda itu bukan mujizat. Yang dijual Bethesda harapan akan mujizat. Palsu atau benar harapan itu tidak penting. Dan itulah yang menakutkan dari yang spiritual ini. Itulah yang menakutkan dari mimbar rohani ini, dari tokoh rohani, dari tempat rohani yang disebut gereja ini. Selama yang dijual adalah harapan akan kesembuhan, akan mujizat, akan surga, akan ketenaran, akan kesuksesan, akan dikasihi dan dikagumi orang-orang, maka semua akan dibeli, tidak peduli harapan itu real atau false. Karena itu adalah kebutuhan setiap orang. Bethesda secara pintar telah menyentuh kebutuhan mendasar setiap orang tanpa benar-benar memenuhi kebutuhan tersebut. Akhirnya orang yang datang ke Bethesda karena butuh, terjebak di sana. Sebagaimana orang ini sudah 38 tahun terjebak di Bethesda. Dia tidak bisa pergi karena dia ingin sembuh, tapi dia juga tidak bisa mendekat ke air kolam, maka dia bertahan di status quo selama 38 tahun. Itulah kekuatan Bethesda. Jadi sekalipun tempat ini melambangkan harapan akan kesembuhan, kesan dan nilai yang kita terima dari rekonstruksi historis justru adalah hilangnya harapan. Sebagaimana respon orang ini. Tuhan, nggak ada orang yang menurunkan aku. Kalau udah mulai goncang, sementara aku pergi, orang lain sudah mendahului. Ini kan jawaban putus asa sebenarnya. Di balik kalimat ini ada keputusasaan. Gue udah nggak bisa kemana-mana. Maju kena, mundur kena. Maka dalam rekonstruksi historis kita, selain tempat ini penuh dengan pemandangan buruk menumpuknya orang-orang sakit tidak terurus, ada satu pemandangan lain yang tidak terlihat namun sama realnya, yakni pemandangan keputusasaan. Disinilah berkumpul orang-orang sekarat yang menolak mati, tapi juga tidak betul-betul hidup. Disinilah berkumpul orang-orang yang berharap, tapi putus asa di saat yang sama. Miris dan ironis betul Bethesda ini. Bagaimana caranya di tempat yang terkenal akan harapan kesembuhannya justru bau kematian dan bau keputusasaan yang merebak. Itu Bethesda. Mari melangkah dan kita lihat dari lensa rekonstruksi teologis. Kalau kita lihat Bethesda dari lensa teologis, hal yang sangat obvious dari kolom Bethesda adalah betapa pagannya tempat ini. Tempat ini adalah pelanggaran langsung hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Mujizat kesembuhan itu bukan hal baru di Perjanjian Lama. Tapi di setiap mujizat kesembuhan yang terjadi di Perjanjian Lama, itu selalu datang melalui para nabi yang terang-terangan mendeklarasikan mereka diutus Allah. Kenapa harus begitu? Tujuannya satu, mencegah musyrik. Mereka yang menerima mujizat harus tahu, beyond any doubt, bahwa Yahweh yang menyembuhkan mereka, sehingga semua syukur dan penyembahan harus kembali kepada Yahweh. Dan penyembahan satu pintu ini itu dijaga ketat banget sama Perjanjian Lama. Apa yang terjadi ketika anak-anak Imam Eli maju berperang melawan Filistin membawa tabut Allah? Tabut Allah dirampas. Apa yang terjadi ketika Israel menaruh imannya kepada Bait Allah dan kota Yerusalem? Keduanya dihancurkan sama Nebukadnezar. Apa yang terjadi ketika Raja Israel takabur dan berpikir dia bisa berbuat seenak jidat? Ditegur sama Nabi, dicopot dari jabatan. Posisi Allah di Perjanjian Lama tidak boleh digantikan atau bahkan digeser oleh objek apapun, tempat apapun, orang manapun, sedikit pun tidak boleh. Kalau tabut Allah jadi berhala baru, tabut Allah diambil sama Filistin. Kalau Bait Allah dan kota Yerusalem jadi berhala baru, dihancurkan, lebih baik dua-duanya. Sebagaimana namanya, aku adalah aku, dia hanya boleh disembah sebagai dia. Itu pesannya. Oleh sebab itu, kehadiran Bethesda itu bukan cuma anomali, ini blasphemy. Sebab tempat ini tidak menaruh harapan kesembuhan kepada Allah, tapi kepada tempatnya. Harapan kesembuhan tidak diletakkan kepada anugerah, tapi kepada goncangan air yang tidak bisa diandalkan. Dan bukti dari bagaimana Bethesda sudah jadi penyembahan berhala baru, bisa kita lihat di ayat 6 dan ayat 7.
Ayat 6 bilang begini, ketika Yesus melihat orang itu berbaring, dan ia tahu dia sudah lama, ditanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang itu, Tuhan, gak ada orang yang menurunkan aku. Apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun. Nah, Kotim sering bilang ya, ini tuh jawaban yang gak nyambung dari pertanyaannya. Tapi jawaban ini menunjukkan bagaimana akhirnya Bethesda mampu mencuci otak orang-orang yang datang kepadanya. Jangankan mengenali Yesus sebagai Mesias, orang ini bahkan sudah tidak bisa melihat mujizat dan kesembuhan di luar air kolam. Maka pertanyaan maukah engkau sembuh harus dijawab sama air kolam, guru. Karena kesembuhan hanya bisa datang dari air kolam. Sudah tercuci otaknya, dan ini jelas penyembahan berhala. Tapi tidakkah perkataan ini sering kita dengar? Mujizat dan kesembuhan hanya ada melalui pendeta ini. Urapan api kebangunan rohani hanya ada dalam pelayanan itu. Suara Tuhan hanya didengar oleh gembala ini. Mimbar pengajaran yang benar hanya ada di gereja ini dan sebagainya. Klaim-klaim seperti ini sudah sering banget kita dengar zaman sekarang. Dan hati-hati, klaim seperti ini justru jadi ciri khas penyembahan berhala. Ketika seseorang sudah tidak lagi bisa melihat Tuhan, tapi yang dilihat hanya tokoh, hanya objek, hanya tempat, itu sudah berhala. Di sini lagi-lagi melalui lensa rekonstruksi teologis, kita lihat fakta yang miris dan ironis. Di tempat di mana mujizat diagungkan, justru penyembahan berhala dan penyesatan terjadi. Mari melangkah lebih masuk lagi, dan kita lihat Bethesda dari lensa rekonstruksi sosial. Kalau benar Bethesda adalah tempat penyembahan berhala yang musyrik, kenapa kolam ini tetap diizinkan beroperasi selama 38 tahun sama orang-orang Yahudi? Kita tahu bahwa menurut Imamat 21 ayat 17-21, itu ada peraturan yang melarang imam besar memiliki cacat secara fisik. Ini awalnya. Kalau diteruskan dibaca semua ayatnya, dirinci apa saja cacat-cacatnya. Nah, menurut peraturan ini, seorang keturunan Harun yang cacat itu boleh jadi imam, tetap dapat hak dari keimamannya, tapi dia tidak boleh jadi imam besar. Jadi sebenarnya peraturannya cukup spesifik. Cuma imam besar doang yang tidak boleh. Tapi pada masa Daud, peraturan ini bergulir menjadi stigma negatif. 2 Samuel bilang gini, itulah sebabnya orang berkata, orang buta dan orang pincang tidak boleh masuk rumah Tuhan, bukan cuma imam. Ini bukan peraturan. Bukan peraturan mengikat, ini hanya sekedar ucapan pepatah. Tapi dari pepatah ini kelihatan stigma negatif yang sudah muncul kepada mereka yang sakit dan cacat. Dan di masa Yesus, stigma negatif ini sudah berkembang menjadi-jadi. Kita bisa lihat ini dari tulisan rabbinik dalam Talmud Mishnah. Terumot 1 ayat 13 bilang begini, orang tunarungu, tunawicara, cacat mental tidak sah kalau memberikan persembahan. Kasih persembahan aja nggak boleh. Traktat Megilah 4 ayat 6-7 bilang mereka yang buta sejak lahir, bahasanya adalah mereka yang tidak pernah melihat cahaya, bahkan mengucapkan kalimat doa Shema Israel itu nggak boleh, cuma boleh dalam hati. Lalu mereka yang cacat tangannya itu tidak boleh mengangkat tangan untuk terima doa berkat dari para imam. Hal yang sama, Hagigah 1 ayat 1, semua umat wajib mengikuti perintah untuk datang ke hadapan Allah, maksudnya datang ke bait Allah, kecuali mereka yang dirinci. Intinya mereka yang cacat. Nah, kalau benar bahwa di masa Yesus sudah ada stigma negatif secara sosial kepada orang-orang yang cacat, tidak heran kalau akhirnya Bethesda itu dibutuhkan secara sosial sebagai social control. Apalagi kalau kita lihat secara petanya, secara geografis, Bethesda itu memang ada di pojok kota. Nih, ini bait Allah, ini tempatnya dekat tapi beda banget dua tempat ini. Tapi tempatnya yang ada di pojok, itu apalagi dekat satu gerbang, itu tepat banget menjadikan dia slum of Jerusalem. Tempat dibuangnya orang-orang yang cacat. Daripada orang-orang cacat ini memenuhi kota, lebih baik dia disimpan di satu tempat agar tidak mengganggu yang lain. Akhirnya, kesanalah Yerusalem membuang penduduknya. Nah, kalau ayat 7 bisa jadi referensi, ada kemungkinan besar di sinilah juga akhirnya semua keluarga yang suka sama anggota keluarga yang cacat membuang saudaranya atau membuang orang-orang terdekat sendiri.
Nah, kalau benar bahwa rupanya ada motif social control di balik Bethesda, maka Yohanes 5 sebenarnya mempotret kualitas umat Yahudi yang sudah sangat menurun. Pada awalnya mereka adalah bangsa satu leluhur, satu saudara. Ketika mereka pulang dari pembuangan, mereka senasib sepenanggungan. Sekarang, yang cacat di antara mereka dibiarkan berkumpul di Bethesda dalam rangka social control. Maka kalau dari lensa rekonstruksi sosial, kisah Bethesda merupakan sebuah kritik sosial akan gagalnya Taurat dan gagalnya Israel dalam mewujudkan cita-cita luhur Yahweh akan satu umat yang satu tubuh. Kalau kita gabungkan hasil 3 rekonstruksi ini, rekonstruksi historis, teologis, dan sosial, akhirnya kita bisa melihat realita Bethesda yang sebenarnya. Sekalipun secara kulit Bethesda terlihat sebagai tempat harapan kesembuhan, tapi kalau kita telisik lebih dekat, ini justru jadi sarang penyakit. Bukan cuma penyakit fisik, tapi juga penyakit teologis dan penyakit sosial. Nilai dasar yang direpresentasikan oleh Bethesda adalah triumfantalisme. Di Bethesda, kamu harus sembuh dan sempurna dulu, baru bisa diterima dan divalidasi sebagai umat Tuhan. Di Bethesda, penerimaan itu diberikan di akhir, setelah kamu membuktikan diri sesuai standar. Selama kamu belum sesuai standar, kamu tidak akan pernah cukup. Maka di Bethesda, keharusan untuk sembuh di-highlight sedemikian rupa, sampai si sakit betul-betul merasa tidak berharga karena sakitnya itu. Tetapi di saat yang sama, sebagai ciri khas triumfantalisme, kesembuhan ini tidak pernah gratis dan tidak pernah mudah. Di Bethesda, seorang harus jadi yang pertama, jadi yang terdahulu, jadi yang terdepan. Hanya satu orang pertama yang masuk ke 3 guncangan air yang sembuh. Bagaimana dengan ratusan dan ribuan yang lain? Kalah. Dan karena kalah, sepatutnya lah dia tidak sembuh. Kemenangan hanya bisa didapatkan kalau ada yang dikalahkan terlebih dahulu. Kamu harus berdiri di atas yang lain, baru kamu bisa dikatakan triumphant. Nah, inilah alasan kenapa saya mengatakan Bethesda jadi gambaran gereja yang hanya incorporated, mega, besar, tapi nggak ada inkarnasi di dalam. Karena kalau kita bicara soal gereja yang model begini, tidakkah nilai triumfantalisme juga ditekankan di sana? Entah dalam bentuk mujizat, kesembuhan, berkat, kesuksesan, validasi, urapan spesial, hubungan khusus dengan Allah, gereja model ini menjual harapan akan triumfantalisme kepada jemaat. Dan bagaimana gereja model ini dan bagaimana jemaat meraih triumfantalisme dalam gereja model begini? Persaingan. Yang mana yang lebih banyak berdoa, yang mana yang lebih rohani, yang mana yang lebih banyak melayani, yang mana yang lebih banyak memberi. Itulah yang akan dipakai Tuhan lebih, itulah yang akan diberkati Tuhan lebih, itulah yang akan cepat dapat kesembuhan dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Di dalam gereja model begini, nggak ada anugerah, yang ada itu Hunger Games. Tapi dari sisi korporasi ini pintar. Apalagi yang bisa mengumpulkan jemaat banyak, mempertahankan mereka tetap setia datang, sekalipun keinginan mereka itu tidak pernah benar-benar dipuaskan. Jadi ini tuh minim usaha, maksimal return. Mereka tidak perlu membuktikan bahwa janjinya itu legit. Mereka tidak perlu membuktikan bahwa harapannya itu terpenuhi. Orang-orang tetap datang. Tapi dampak dari gereja model Bethesda ini tuh mengerikan. Karena wujud kerohanian akhirnya transaksional. Kesetiaan melayani, banyak yang memberi, kecepatan bertumbuh, ditukar sama urapan yang lebih besar, berkat yang lebih banyak, pengakuan dan pujian yang lebih tinggi, dipakai Allah lebih hebat, dan lain-lain. Dan di gereja model persaingan begini, semua orang jadi egois. Melihat kesusahan orang, kita bersyukur karena kita tidak seperti dia. Melihat keberhasilan orang, kita sirik. Karena menurut kita sudah melakukan lebih banyak, tapi kenapa dia yang dapat? Dan di tengah semua badai triumfantalisme ini, Allah jadi nggak terlihat. Sebab semua fokus diarahkan kepada saya dan kebutuhan saya dan sakit saya dan bagaimana gereja ini dan Tuhan ini bisa memfasilitasi semua keinginan saya. Persis kayak pengakuan dosa yang diangkat sama si Pinky. Semuanya sudah terarah ke dalam. Allah jadi nggak ada. Ini betul-betul kayak penyembahan berhala. Saya datang bawa persembahan, saya beli kursi paling depan, saya datang bawa kekudusan, saya datang bawa ketaatan, Tuhan datang, kita barter. Lo kasih gue berkat, gue kasih lo persembahan. Tukerai terus. Ini sudah penyembahan
berhala. Hal ini yang menjadikan kesembuhan yang diberikan Yesus punya makna yang amat dalam. Sebab rupanya yang disembuhkan Yesus dari orang yang sudah 38 tahun sakit ini bukan cuma kesembuhan dari fisik, tapi kesembuhan dari sakit teologis dan sakit sosialnya. Nah, menarik bahwa dalam satu YouTube yang saya lihat gitu ya, ada satu Rabi Jason Sobel, dia itu memparalelkan 38 tahun sakitnya orang ini dengan 30 tahun Israel itu berputar-putar di padang gurun karena pemberontakan. Jadi menurut dia ini berparalel. Dan ini mengkonfirmasi kesimpulan kita bahwa sebenarnya Bethesda adalah representasi dari tempat yang absen iman. Bethesda adalah lambang dari padang gurun pemberontakan. Jadi perintah Yesus, bangunlah, angkatlah, dan berjalanlah, bukan sekedar untuk membuktikan bahwa tiba-tiba dia sudah sembuh, tapi ini perintah untuk keluar dari lubang kesesatan ini, keluar dari Bethesda, karena nggak ada Tuhan di sana. Dan teks menunjukkan bahwa ketika orang ini akhirnya keluar, mengambil tilamnya, mengangkat tilamnya, dan keluar, barulah dia bisa menemukan Tuhan yang benar di tempat yang benar. Barulah dia bisa mengenali siapa Yesus di tempat yang benar. Dan ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan yang benar di tempat yang benar, barulah dia menemukan hidupnya jadi benar. Jadi kalau hari ini kita sedang ada di Bethesda, hidup kita di tempat yang menjanjikan kesembuhan tapi tidak pernah betul-betul memberikan kesembuhan, di tempat yang jalan buntu yang malah akhirnya memenjarakan, hanya satu yang harus kita lakukan, bangun, angkat tilam, berjalan. Hanya itu solusinya. Dari Bethesda, mari kita lihat tempat yang sangat bertentangan, yaitu kota perlindungan. Bilangan 35 ayat 6-28, saya akan bacakan hanya beberapa ayat saja tentang kota perlindungan. Kota perlindungan itu dilukiskan sebagai berikut. Ada 6 kota perlindungan yang harus diberikan kepada orang Lewi, supaya pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Jadi tempat ini unik sekali. Pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Dan 6 kota ini harus menjadi tempat perlindungan bukan cuma kepada orang Israel, tapi juga orang asing dan pendatang. Untuk pembunuh-pembunuh yang tidak sengaja membunuh. Kalau dia sengaja menumbuk atau melempar karena benci sampai dia mati, atau dia memukul dengan tangannya karena perasaan permusuhan, ya pasti dia dihukum. Tapi kalau dia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan, dengan tidak sengaja, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sampai dia mati, gitu ya, maka haruslah rapat umat mengadili antara yang menuntut sama si pembunuh itu menurut hukum-hukum. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan si penuntut darah. Dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, di mana ia harus tinggal sampai matinya imam besar. Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar, tetapi sesudah matinya imam besar, barulah dia boleh pulang. Jadi ini tempat yang sangat unik sebenarnya si kota perlindungan ini. Jarang dibahas kota perlindungan ini. Why the need? Kenapa dibutuhkan kota perlindungan? Kota perlindungan dibutuhkan untuk skenario-skenario loophole. Ketika Taurat tidak mampu memberikan keadilan, ada celah dalam hukum. Kesulitan sebuah umat yang diatur oleh hukum legalistik adalah selalu ada loophole. Dia membunuh, tapi nggak sengaja. Apakah salah? Dia menyebabkan kematian, tapi itu kecelakaan loh. Apakah itu membunuh? Dalam skenario-skenario di mana Taurat gagal memberikan keadilan, kota perlindungan dibangun. Kesanalah orang yang butuh keadilan pergi agar dia tidak dihakimi sepihak. Jadi sama seperti Bethesda, kota perlindungan itu punya daya tarik yang serupa. Kalau Bethesda menarik orang sakit, kota perlindungan itu menjadi tempatnya penjahat, terutama pembunuh. Ngeri bener kota ini sebenarnya. Dan karena kota ini terbuka bagi orang Israel atau orang asing atau pendatang, dan biasanya orang asing atau pendatang yang sering mendapat ketidakadilan atau orang-orang lemah yang sering dapat ketidakadilan, nggak heran kalau akhirnya kota ini jadi terkenal. Tapi bedanya dengan Bethesda adalah kalau Bethesda menawarkan mujizat kesembuhan yang sekaligus spektakuler dari semua jenis penyakit, yang ditawarkan kota ini adalah kehidupan sehari-hari yang normal.
Kota ini tuh tidak menawarkan spektakuler apapun loh. Yang dia tawarkan adalah kalau kamu pergi ke kota ini, kamu bisa hidup sehari-hari normal. Nah, situasi perlindungan ini tuh, kalau kamu membunuh sengaja, kamu berhak mendapat keadilan. Tapi sekalipun terbukti ketidaksengajaanmu, kamu tetap tidak boleh keluar dari kota. Satu, kamu tetap pembunuh, karena bagaimanapun ada nyawa melayang. Kedua, dalam amarah, bisa jadi keluarga korban menuntut balas. Maka sekalipun kamu terbukti ini, sampai imam besar tangkap atau meninggal. Ini kan penjara sebenarnya. Kota perlindungan itu sebenarnya penjara. Tapi yang menarik adalah dalam penjara yang terang-terangan ini, kamu dapat kesempatan kedua untuk hidup normal. Di dalam kota ini, kamu bukan pembunuh, kamu hanya kamu. Silakan bertani, silakan berjualan, silakan menata ulang hidup. Dalam kota ini, kamu ditebus untuk memulai kehidupan yang baru sekarang. Jadi jika di Bethesda keharusan untuk sembuh di highlight, di sini kamu disembuhkan dari keharusan untuk sembuh. Kalau di Bethesda si sakit ditolak dan baru diterima kalau dia sudah sembuh, di sini si penjahat diterima di awal dan diizinkan untuk memulai hidup yang baru sekarang. Kalau di Bethesda si sakit diiming-iming janji kesembuhan tapi dia terpenjara, di sini yang jelas-jelas penjara, si penjahat malah dibebaskan dari stigma karena semua orang penjahat di kota ini. And this is so unique. Sementara yang satu berkedok spiritual tapi ujungnya penyesatan dan penolakan, yang ini terang-terangan kota penjahat tapi ujungnya penerimaan dan kehidupan baru. Keduanya sungsang. Dan ini alasan kenapa saya memparalelkan keduanya, karena kedua tempat ini secara puitis menurut saya itu menunjukkan kontras yang ironis dalam percakapan eklesiologis. Menarik banget kedua tempat ini. Dan kalau kita merenungkan pelayanan Kristus, kalau kita melihat kepada penjunan kita, tidakkah Kristus itu seperti kota perlindungan berjalan yang mencari orang-orang misfits dan penjahat? Pemungut cukai dia cari, wanita yang dikatakan pelacur dia cari, mereka yang sudah distigma berdosa dicari. Dia berjalan keliling karena dia hendak menutupi satu loophole terbesar Taurat. Ingat, kota perlindungan disediakan untuk loophole. Sama seperti yang dilakukan Kristus. Ada satu loophole terbesar Taurat. Taurat tidak mampu mengubah orang dari dalam. Itulah sebabnya pelayanan Yesus menawarkan pertobatan dan kesempatan kedua di dalam Dia, sang kota perlindungan. Nah, kita harus memahami bahwa Yesus itu tidak pernah alergi sama mujizat. Yesus itu tidak pernah alergi sama kesembuhan. Dia adalah pembuat mujizat. Dia adalah tabib yang ajaib. Hanya saja Yesus memahami bahwa yang utama itu bukan kesembuhan fisik, tapi kesembuhan batin. Kalau seseorang masih memegang nilai triumfantalisme, kesembuhan dan mujizat dan sukses hanya akan kasih makan penyakit. Dalam Lukas 17 dikisahkan tentang 10 orang kusta yang semuanya disembuhkan. 10 disembuhkan, hanya satu yang kembali dan dia adalah orang Samaria. Sampai Yesus bertanya, emang nggak ada lagi kecuali orang ini yang balik? Kemana yang 9? Pulang ke rumah masing-masing. Sebab bukankah tujuan sudah tercapai? Apalagi gunanya kembali kepada Yesus kalau si alat sudah habis dipakai? Ngapain kita ingat Yesus kalau sudah terjadi transaksi? Bagi mereka yang memegang nilai triumfantalisme, semakin dikasih, semakin sakit jiwa mereka. Surely the worst thing that can happen for the arrogant is success. Ini bunuh diri. Surely the deadliest thing that can happen for the triumphalist is miracle. Itulah sebabnya kenapa sekalipun Yesus membuat banyak mujizat, dia nggak pernah menjadikan mujizat sebagai pesan utama pelayanannya. Karena mujizat seringkali berdampak negatif daripada positif. Kenapa kota perlindungan bisa berhasil? Karena tidak ada ruang untuk triumfantalisme di kota penjahat ini. The wretched men who know they are wretched have the advantage of truthfulness. They don't hide because they cannot hide. Di kota penjahat, penjahat itu nggak perlu bertopeng. Orang-orang sudah tahu siapa mereka. Begitu ada orang baru nongol di gerbang kota penjahat, di gerbang kota perlindungan, semua orang sudah tahu, oke, orang bermasalah lain datang. Dia pasti penjahat. Kejahatan model apa yang dia lakukan sampai dia pergi ke sini? The very act of entering the city is an act of confession. Dan karena itu mereka nggak perlu bertopeng. Begitu mereka datang ke kota perlindungan itu seperti menelanjangi diri sendiri. Hai, lihatlah, saya penjahat baru datang ke kota ini.
Dan kalau kita lihat pelayanan Yesus, hal yang sama tuh terjadi. Semua pelayanan yang disebut berhasil, maksudnya berhasil gini, either dia terjadi pemuritan atau ada iman besar yang dinyatakan. Bukan cuma sekedar mujizat, tapi mujizat itu membawa pemuritan atau membawa iman yang besar. Kalau kita lihat teksnya, itu selalu dimulai dari kesadaran diri. Pikirkan Petrus di tepi danau. Pikirkan Ibu Sirofenisia. Pikirkan perwira Romawi yang meminta kesembuhan untuk hambanya. Pikirkan penjahat yang mati disalib di sisi salib Kristus. Semua orang-orang ini menunjukkan hal yang sama. Mereka mengakui betapa tidak layaknya mereka. Tidak ada ruang untuk kesombongan atau triumfantalisme dalam jiwa mereka, sebab mereka sadar diri. Dan kalau kita lihat ciri khas gereja mula-mula adalah kumpulan orang yang sadar diri. Mereka membuka pintu rumah mereka dan saling merangkul karena mereka tidak melihat diri mereka cukup penting sampai bisa menolak orang lain. Mereka saling berbagi karena mereka tidak cukup entitled untuk jadi egois. Mereka saling mengakui salah dan saling memberi kesempatan kedua karena mereka tidak cukup sombong untuk gengsi. Mereka hidup selayaknya mereka adalah kota perlindungan. Setiap orang yang melihat kehidupan gereja mula-mula akan bilang, itu sebenarnya nggak ada yang betul-betul spektakuler loh dalam kehidupan mereka. Mereka tuh cuma hidup normal sehari-hari biasa banget. Tapi dari yang biasa dan normal ini, mereka sangat mengagumkan. Dan tanpa disadari, kumpulan orang biasa yang hidup normal ini sudah jadi kesaksian kolektif yang tidak bisa dibendung. Nah, Kisah Para Rasul menyebut para orang biasa ini dengan julukan yang saya selalu suka gitu, dan saya selalu terperangah kenapa kalimat ini yang dipilih, tapi kalimat ini betul-betul mencerminkan kesaksian kolektif yang tidak bisa dibendung. Mereka disukai semua orang. How on earth this underdog itu disukai semua orang? Sampai kelompok yang dimusuhi ini tiap hari ketambahan jumlah karena mereka disukai. Hidup yang biasa, tapi mereka disukai. Incarnational yang incorporated. Kehidupan sehari-hari yang biasa, tapi secara kolektif jadi kesaksian yang tidak bisa dibendung. Dan kalau kita melihat kepada makna gereja, inilah alasan kenapa menurut saya kota perlindungan adalah paradigma yang tepat bagi pelayanan gereja yang seharusnya. Di awal khotbah saya bilang, khotbah ini akan menyingkapkan what RLC is and what RLC is not. Sebagai gereja, tugas kita bukanlah jadi Bethesda yang menggembar-gemborkan mujizat atau surga dan terus mendorong orang untuk bersaing dalam kerohanian. Ayo dong, lu ikut ibadah dong. Ayo dong, lu harus doa lebih kenceng dong. Ayo dong, lu harus bahasa roh lebih. We are not doing that. Sebagai gereja, tugas kita adalah menjadi kota perlindungan yang membuka pintu kita menyambut orang bermasalah manapun dan memberikan mereka kehidupan yang normal dalam kesempatan kedua yang bebas dari stigma. Itu tugas kita. Dan inilah yang harus diinkarnasikan oleh RLC daily. We are the house of mercy, the real Bethesda. Bethesda dalam bahasa Ibrani yaitu Bethesda, the house of mercy. Dan tidakkah menarik bahwa the house of mercy sebenarnya dicirikan oleh kota perlindungan daripada si kolam itu? Nah, salah satu hal yang menarik dari kota perlindungan adalah kota perlindungan itu diberikan kepada milik Lewi. Kenapa diberikan kepada milik Lewi? Kenapa para imam yang pegang kota ini? Karena kalau ada yang bisa menunjukkan kasih penerimaan, dan kalau ada yang bisa menunjukkan keadilan yang tidak diskriminatif dan kesempatan kedua yang bebas dari stigma, itu adalah para imam. Jadi para imam menurut Taurat itu dilihat bukan dari kekudusan mereka, tapi dari kasih penerimaan mereka. Kepada siapa kita bebankan tugas menerima orang-orang ini? Kepada para imam. Dan sekarang tugas keimaman itu diberikan kepada semua orang percaya. Bukan cuma mereka yang MTH, STH, atau pendeta, tapi semua orang percaya. Sebab 1 Petrus 2:9 berkata, kita adalah imamat yang rajani. Maka tugas untuk menerima orang-orang tanpa stigma adalah tugas semua orang Kristen. Dan pemahaman sebagai tugas bersama ini penting.
Kenapa? Karena kalau sampai RLC menginkarnasikan Kristus sang kota perlindungan, RLC akan jadi gereja yang berantakan, gak karu-karuan. Mari kita bicara soal hal yang real. Dari tadi ketika kita bicara soal kota perlindungan, kita tuh selalu bicara dalam nada yang romantis banget. Tapi realitanya adalah kota perlindungan yang terbuka bagi semua refugee, bagi semua misfits, bagi semua penjahat, itu pastoral nightmare betul-betul. Ini kan berarti semua jemaat kita akan penuh dengan orang yang terluka, dengan orang yang pahit sama hidup. Gereja model begini itu tidak mungkin indah, tidak mungkin bersih, tidak mungkin selesai. Hence the title of this sermon, The Messy City of God. Gereja yang jadi kota perlindungan akan pasti jadi messy. Dalam pelayanan model kota perlindungan, semua orang kan didorong untuk membawa messiness mereka apa adanya ke dalam gereja. Bayangkan susahnya menjadi gembala di model gereja seperti ini kalau dia hanya sendirian. Jadi kalau kita biarkan khotbah sendirian, itu sama seperti kita bunuh dia. Tidak bisa tidak. Kalau RLC mau jadi the city of God, model kota perlindungan yang messy, kita harus main keroyokan. Lebih baik kita nggak usah mulai kalau kita hanya bertiga atau berempat atau berlima. Let's be real. Chandra Julianto tidak menyediakan diri untuk sendirian menanggung semua beban itu. Mari main keroyokan. Jadi selain penjelasan akan menjadi gereja model apa RLC ini, khotbah hari ini tuh punya pesan sponsor. Khotbah hari ini tuh menjadi sebuah plea, sebuah permohonan, sekaligus sebuah ekspektasi. Broken Saints, jangan jadi jemaat yang pasif, jadilah imamat yang rajani. Kita semua tanpa terkecuali harus jadi kota perlindungan bagi satu sama lain. Jadi bawa messiness-mu ke dalam kota ini, tapi jangan berhenti di sana. Relakan dirimu digarap. Izinkan Roh Kudus mengerjakan kehidupan yang baru di dalam. Dan ketika ada orang baru datang ke kota perlindungan kita, buka hati kita lebar-lebar dan sambut mereka dengan hangat. Sadarlah betul-betul bahwa dia sama penjahatnya sama kayak kita. The very act of coming to this church itu membenarkan bahwa dia pasti Messi. Tapi sadarlah bahwa dia pun butuh penerimaan yang sama kayak kita. Dan messiness apapun yang dia bawa, itu nggak akan kalah messinya sama kita. Sehingga yang muncul adalah penerimaan dan empati, bukan penghakiman. Lebih dari itu, jadilah bagian dari roda pemulihan dalam RLC. Kita semua harus jadi tim pastoral satu sama lain. Akan ada saatnya di mana Chandra butuh konseling, Chandra butuh dimaklumi, Chandra butuh pengampunan dan kesempatan kedua. Berikanlah kesempatan kedua generously kepada satu sama lain, bahkan kepada para fasilitator. We need it constantly. Dan lebih dari itu, bawa panggilanmu. Nyatakan kerinduanmu dan bersama bangun pelayanan di kota perlindungan ini. Ke depan, kita akan kasih tahu apa rencana kami buat RLC. Ini baru rencana. Kenapa? Karena kami berharap Broken Saints ikut terlibat aktif untuk menambah kepada rencana-rencana ini. Maka bawa panggilanmu. Kami menyadari betul tugas kami adalah memfasilitasi panggilan yang sudah diberikan di dalam hidup teman-teman. Maka kalau teman-teman rindu bangun pelayanan kaum muda, ngomong. Sama-sama kita pikirkan bagaimana caranya. Kalau teman-teman rindu bangun counseling center, ngomong. Tapi ini baru mulai dari nol. Kita mulai dari nol bareng-bareng. Kalau teman-teman ingin bangun pelayanan hospitality, bicara. Kenali panggilan itu, bawa panggilan itu ke gereja ini, dan biarkan kita membangun bersama-sama. Tugas kami memfasilitasi. Jadi, semuanya harus jadi motor penggerak di sini. Bukan sekedar pengikut. Dan itulah gambaran RLC. Itulah siapa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kalau kami ingat kembali bagaimana kami memulai komunitas ekosistem belajar ini, betapa kami tidak pernah menyangka Tuhan. Dalam waktu yang setahun kami telah berjalan sedemikian jauh. Mau tidak mau kami harus mengakui ini Tuhan. Dan karena ini Tuhan, izinkanlah ini tetap jadi Tuhan. Izinkanlah tidak pernah karena kekuatan kami atau rencana kami,
melainkan karena Tuhan punya kehendak di dalam movement bersama ini. Tuhan tolong setiap kami, agar setiap kami boleh jadi motor penggerak. Kami sadar betul Tuhan panggil kami sebagai komunitas belajar yang model apa. Kami tahu bahwa ada harga menjadi kota perlindungan. Kami tahu akan ada banyak yang harus kami kerjakan, oleh karena itu, izinkan kami keroyokan. Izinkan kami jadi satu tubuh. Izinkan kami saling membangun bersama-sama, jadi tim pastoral satu sama lain, jadi tim penopang satu sama lain. Memberkati semua rencana kami ke depan, memberkati semua agenda yang sudah kami doakan, dan kiranya kemuliaan hanya bagi nama Kristus, dan kerajaan Allah boleh terus dibangun di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita sama-sama katakan, amin. Thank you. Oke, selamat sore semuanya. Ini langsung ke gue ya. Oke, thank you buat Pastor CJ. Kita kasih apapun reaksi yang kita mau berikan. Jangan reaksinya tanda tangan atau salib, jangan tanda tangan ataupun tanda hati ataupun hal-hal yang itu gitu, karena percayalah bahwa tidak ada yang dihatikan di sini gitu. Jadi mestinya kasih tandanya tuh yang kayak gini nih. Nah, kita kasih tanda yang kayak gini. Nah, gitu. Itu lebih tepat tandanya dibandingkan dengan tanda hati gitu ya. Thank you banget Pastor CJ buat khotbahnya, dan ya sudah begitulah ya gitu ya. Saya tidak punya kata-kata lain untuk menambahkan yang terlalu banyak yang harus dipikirkan. Selamat melayani Pastor Pinky. Ini semuanya diserahkan kepada Dika. Oke, mengucapkan selamat sore. Thank you banget semua yang udah bergabung hari ini. Thank you, keren banget khotbahnya. Thank you buat yang udah melayani, yang udah dari tadi. Juga buat teman-teman yang baru pertama kali gabung, mungkin secara online. Saya lihat ada menyapa dulu pada Brother Randy Ezra, buat Brother Jonathan Agus, buat Bung Onggi yang udah lama nggak kelihatan dan bergabung kembali, dan ada Desi Wijoyo. Selamat bergabung dengan kami pada sore hari ini. Nah, sore hari ini saya izinkan saya untuk welcoming you guys. Here we go. Mengucapkan welcome to our neighborhood yang pertama, dan untuk ekosistem kita sedang sesuai dengan slogannya yang Semper Reformanda, yang always reforming. Reformasi Liturgi School of Theology akan kembali dengan konsep baru di bulan September, jadi stay tune. Sebulan ke depan ini bakal banyak hal yang seru yang akan terjadi, ada segmen-segmen baru, ada hal-hal yang akan diperbaharui, dan semuanya pasti akan seseru hari ini gitu ya. Nah, ada Fellowship Night besok, yang paling dekat adalah tanggal 3 Agustus. Fellowship Night akan dibawakan oleh Yulia Bayu Pristiwi sebagai fasilitator dengan tema Me and My Parents. Lalu setelah itu jangan lupa stay tune with us, ngomongin tentang bagaimana ketika kita semakin tua pun ternyata tidak membuat hubungan kita lebih mudah ya dengan orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah itu nanti akan ada discussion series pada tanggal 14 Agustus hari Minggu. Wabi Sabi gitu ya, judulnya katanya Wabi Sabi. Wabi Sabi itu bukan yang buat makan sushi gitu ya. Teologi disabilitas, nanti fasilitatornya adalah Isabella Novsima ini. Novsima benar ya? Apa Novisma? Ini Angga mungkin salah tulis. Gue nggak tahu juga gitu ya. Tapi ini adalah seorang penggiat teologi disabilitas, dan nanti kita mau belajar banyak ya di situ untuk Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Berikutnya adalah School of Theology kita akan buka untuk September 2022 admission. Agustus kita nggak terima murid baru, sudah 2 bulan ini kita menolak admission baru, tapi nanti di bulan September kita akan memulai dengan konsep yang baru. Buat yang lama juga bakal seru banget, buat yang baru juga bakal seru banget, dan buat fasilitator juga bakal seru banget karena akan ada penambahan di sisi fasilitator juga. Ada pengurangan gitu, ada
ada pergantian pemain lah gitu ya, agar kita semua bisa belajar bersama-sama. Lalu berikutnya kita tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan, kayak di gereja banget gitu ya. Saya ingin membacakan satu ayat saja untuk persembahan kita pada hari ini, adalah dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 gitu ya. Isinya seperti ini, bahwa kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya suka banget kejadian hal itu gitu setelah perang, dan ketika selesai berperang yang dilakukan oleh Samuel adalah mengambil sebuah batu, mendirikan satu mesbah dan menamainya Ebenhezer. Dia memberikan satu persembahan tempat itu, dan dia mengajarkan bahwa sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Dan hal itu mengajarkan kita pada hari ini beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa mengucap syukur buat pertolongan Tuhan sampai dengan hari ini. Dan yang kedua adalah untuk terus mengingatkan Tuhan akan pertolongannya akan umatnya. Karena kita percaya bahwa kalau Tuhan menolong umatnya di dalam masa-masa sulit, Tuhan juga yang dapat menolong kehidupan kita pada hari ini. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah memberikan persembahan. Setiap persembahan pasti akan digunakan untuk kepentingan yang lebih besar daripada kita semua. Dan izinkan saya untuk sebelum kita menutup dengan doa berkat, mari kita sama-sama berdoa untuk kita menaikkan doa-doa kita untuk Pastor Angga, untuk istrinya yang masih positif dua-duanya, dan tadi Melissa juga sempat dibawa ke UGD. Kita mau berdoa untuk hal-hal itu, kita mau berdoa buat pandemi secara umum agar kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan di tengah situasi ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami menaikkan doa kami bersama-sama buat gereja ini, buat komunitas ini, buat setiap orang yang terlibat di dalamnya, buat para fasilitator, buat keluarganya, buat para pelayan Tuhan yang datang, buat orang-orang yang bergabung. Izinkan LLC boleh menjadi gereja yang tidak hanya incorporated, tapi gereja yang incarnational. Izinkan kami untuk menjadi kota-kota perlindungan di dalam apa yang kami kerjakan setiap harinya. Bapak, kami berdoa untuk keadaan COVID yang saat ini lagi naik lagi, kiranya anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Berdoa buat Pastor Angga dan Melissa, agar kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan keadaannya, dan berdoa buat Luther yang harus ditinggal oleh papa mamanya yang saat ini menderita COVID. Kami juga berdoa buat keponakannya dan keluarga Pastor CJ, semuanya, agar kiranya Tuhan juga yang Tuhan juga yang campur tangan kiranya untuk menyembuhkan keluarga ini dari sakit karena virus COVID ini. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan, kami berdoa untuk kesembuhan, tapi terutama izinkan kami untuk menyadari bahwa tidak mungkin segala sesuatu terjadi di luar kehendak Tuhan. Tidak mungkin segala sesuatu terjadi kalau bukan karena Tuhan. Ajarkan kami untuk menyadari bahwa Tuhan baik dalam hidup kami, yang menuntun kami di masa-masa yang susah, sehingga pada akhirnya kita mengingat bahwa sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, dengar baik-baik apa yang dipesankan dalam firman Tuhan dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kiranya berkat yang sempurna turun dari takhta Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melingkupimu, dan kuat kuasa Kudus memelukmu, menuntunmu, memberikan kekuatan untuk berjalan setiap hari, sampai satu hari nanti kita bertemu kembali dengan Yesus Kristus, kekasih jiwa ini. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami pergi ke sudut-sudut yang paling gelap untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Demi namamu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Saya kembalikan pada Wendy. Bingung gua. Thank you. Happy Sunday semuanya. Jadi Sunday semua. Mr. Chandra, the best. Thank you Semuanya. Thank you semuanya yang udah join. Buat yang udah join, semuanya selamat hari Minggu. Selamat melayani Kak Yulia, RLFN. Thank you, God bless. Pikulah salibmu, Vinky. Kotim. Salib. Lemparan. Selamat diseret Kotim. Oke. Kotim jadi Udah live ya? kota perlindungan, Mbak. Oke. Live ya. Live, Itu apa? silakan.